Dewa Medis Terkuat. Bab 565. Setelah mengetahui bakat putrinya, Xiao Chen dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk kepala kecilnya dan berkata, "Sayang, apakah kamu ingin menjadi sebaik ayah?" Xiao Ziyi mengerutkan kening karena bingung. "Aku juga boleh." Meskipun ia tahu bahwa dirinya jenius, tidak mungkin semua orang bisa berbakat seperti ayahnya, bukan? Bagaimanapun, ayah bisa menghancurkan sebuah planet tanpa perlu berpikir panjang. Sudut mulut Xiao Chen sedikit terangkat. "Jangan khawatir, kamu adalah putriku, aku yakin kamu punya kemampuan. Pulanglah bersamaku, ayah akan membimbingmu secara pribadi." "Oke." Xiao Ziyi jelas jauh lebih tertarik kali ini. Sebelumnya, Xiao Chen selalu menemani Liu Yunxuan, tetapi sekarang dia bisa menemaninya, suasana hatinya secara alami berbeda. Ayah dan anak perempuannya sedang berjalan menuju rumah. Saat mereka hendak sampai di rumah, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari gang di sebelah mereka, datang di depan Xiao Chen, dan setengah berlutut di tanah. "Tuan Xiao, akhirnya aku menemukanmu. Tolong, selamatkan aku." Ketika Xiao Chen melihat wajah orang itu dengan jelas, dia terkejut. Orang lainnya sebenarnya adalah Taois Huang. "Tuan Huang, mengapa Anda ada di tempat seperti ini?" Huang Laodao berkata dengan nada berlinang air mata. "Tuan Xiao, saya tidak punya pilihan selain datang ke sini. Sekarang, saya hanya punya kesempatan untuk bertahan hidup jika saya menemukan Anda. Saya mohon Anda menyelamatkan saya." Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit, dan energi spiritual membantunya berdiri. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Tepat saat Taois Huang hendak berbicara, 5 biksu perlahan berjalan mendekat dari jalan di belakangnya. Kekuatan kelima praktisi seni bela diri ini tidak lebih lemah dari Huang Laodao, dan mereka semua berada di atas dewa. Setelah merasakan napas mereka, pupil mata Huang Laodao menyusut, dia gemetar ketakutan, dan segera bersembunyi di belakang Xiao Chen. "Tuan Xiao, itu mereka. Merekalah yang ingin mencelakaiku." Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sementara para dewa lainnya tersenyum dingin dan berkata, "Huang tua, apakah kamu sangat takut dengan kami?" "Benar sekali. Kau datang ke bumi kecil ini dan menemukan seorang Earthling untuk membantumu. Semut dari alam bawah ini bisa dibunuh hanya dengan kentut dariku." Beberapa dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengolok-oloknya. Wajah Xiao Ziyi berubah sedikit dingin, dan dia berkata dengan tidak senang, "Hei! Kalian bajingan, jaga ucapan kalian dan jangan bersikap kasar kepada ayahku." Beberapa orang meliriknya dan mencibir. "Tutup mulutmu, dasar bajingan kecil. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menggorengmu." Xiao Ziyi meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan tidak senang, "Aku akan mengulitimu hidup-hidup terlebih dahulu." Semua dewa tersenyum dingin. "Dasar kau idiot yang tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Bahkan sehelai rambutmu bisa membunuhmu. Dan kau masih ingin menyerang kami?" "Tentu saja." Sebelum dia selesai berbicara, 2 aura kuat tiba-tiba muncul, satu di kiri dan satu di kanan, menyelimuti para dewa ini. Semua orang gemetar. Mengapa momentum ini begitu kuat? "Ini. Nona, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menghadapi sampah-sampah kecil yang saleh ini?" Orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu tentu saja adalah iblis pohon berusia 1000 tahun dan macan tutul emas. Keduanya berada di level kaisar ilahi. Xiao Ziyi berkata dengan marah, "Kulitnya, buang uratnya dan goreng." "Ya, Tuan." Murid beberapa dewa mengecil dan mereka langsung lari. Melarikan diri. Namun, tepat saat mereka hendak melarikan diri, iblis pohon berusia 1000 tahun itu menghentakkan kakinya, dan beberapa tanaman merambat yang kuat tiba-tiba tumbuh dari tanah, langsung menjebak beberapa dewa. Beberapa dewa roboh seketika. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada seniman bela diri sekuat itu di bumi? Mustahil. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kita pasti sedang bermimpi. Ya, kita pasti sedang bermimpi. Akan tetapi, apapun yang mereka katakan, mereka tetap tidak dapat melepaskan diri dari iblis pohon berusia 1000 tahun itu dan terseret hidup-hidup. Faktanya, bukan hanya mereka saja, bahkan Huang Laodao pun tampak seperti sedang meragukan hidupnya. Xiao Chen sangat kuat, dan dia mengetahuinya lebih dari siapapun. Tapi kenapa pelayan Xiao Ziyi bisa begitu kuat sekarang? Sialan, apakah kita masih ingin orang lain hidup? Oh, surga dan bumi. Monster macam apa orang-orang ini? Xiao Chen berbalik dan menatap Huang Laodao yang ketakutan, dan berkata dengan tenang.
Hai, Pendeta Tao Huang, semuanya baik-baik saja. Taois Huang mengangguk dengan bingung, lalu segera membungkuk kepada Xiao Chen dan putrinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Xiao, dan terima kasih, Nona. Baiklah. Kalau tidak ada yang lain, kami pulang dulu. Jangan main-main di bumi. Ini rumah kami. Perkataan Xiao Chen membuat Huang Laodao tertawa dan menangis. Sekalipun dia ingin membuat masalah, dia punya niat tapi tidak punya keberanian. Tidak ada yang tahu berapa banyak guru yang ada di dunia ini. Siapa yang tahu apakah sekelompok Raja Dewa atau Kaisar Dewa akan muncul. Dia tidak berani main-main di sini. Namun, melihat Xiao Chen hendak pergi, Taois Huang segera memanggilnya untuk menghentikannya. Tuan Xiao, silakan tinggal. Bagaimana? Tuan Xiao, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa mereka mengejarku? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apakah saya perlu tahu? Taois Huang tersenyum misterius. Hehehe. Tuan Xiao, itu belum tentu benar. Alasan saya datang ke bumi kali ini, selain diburu oleh mereka, ada alasan lain. Apakah saya ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Tuan Xiao? Anda ingin bicara bisnis dengan saya? Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit. Tatapan itu membuat Huang Laodao sedikit tersipu. Dia terbatuk pelan dan berkata, meskipun kekuatanku rendah dan aku tidak cukup baik di hadapan Tuan Xiao. Namun, berita yang kubawa kali ini benar-benar tulus. Kalau begitu ceritakan padaku. Mendengar izin Xiao Chen, Huang Laodao langsung tersenyum penuh kemenangan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata secara misterius. Saya tidak tahu, apakah Tuan Xiao tahu tentang makam Zhou Jun? Makam Zhou Jun. Xiao Chen sedikit mengernyit. Saya belum pernah mendengarnya, tapi makam Zhou Jun seharusnya adalah makam seorang guru Tao, kan? Benar sekali. Tuan Xiao memang berpengetahuan luas dan berkuasa. Makam Zhou Jun adalah makam Kaisar Dinasti Zhou Agung. Itu juga makam seorang guru Tao. Selama bertahun-tahun, banyak dinasti, seperti dinasti Qin dan dinasti Tang, selalu ingin menjelajahi rahasia di makam Kaisar dan mendapatkan kunci ke alam Dao. Namun sayangnya, makam Zhou Jun hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, dan setiap waktu pembukaannya terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesempatan. Namun, meskipun begitu, setiap kali makam Zhou Jun dibuka, akan ada master dari beberapa dinasti yang pergi ke sana untuk mencari beberapa harta karun. Harta karun, keterampilan, dan harta alam di sana terlalu banyak untuk dihitung. Oh! Xiao Chen mengucapkan, oh, lembut dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apa hubungannya denganku? Huang Laodao terkejut, lalu segera berteriak. Tuan Xiao, itu adalah makam seorang guru Tao. Itu adalah eksistensi di atas alam Kaisar Ilahi. Bab 566. Kau pasti tahu betapa kuatnya Dao Jun, kan? Huang Laodao memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Seperti pendeta Tao, eksistensi yang bisa mencapai semua surga. Tentu saja, pada kenyataannya, Dao Jun memang dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat. Bagaimanapun, itu dapat menghancurkan kerajaan Kaisar Ilahi. Namun, bagi Xiao Chen, itu bukan apa-apa. Di makam Dao Jun, ada banyak harta karun yang patut dibanggakan. Konon, ada juga keterampilan tingkat Dao Jun. Dan menurut legenda, 9 kuali yang digunakan oleh Kaisar Zhou untuk menekan tanah Sensu. Itu adalah harta karun tak tertandingi yang diimpikan banyak orang. Saat Huang Laodao berbicara, dia bahkan meneteskan air liur. Dia merasa sedikit malu dan menyekannya dengan lengan bajunya. Tuan Xiao, apakah Anda tidak peduli? Dia menatap Xiao Chen dengan tulus dan hikmat, sementara Xiao Chen memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak buruk. Dao Jun biasa saja, dan dia tidak memiliki keterampilan atau senjata sihir yang lebih baik. Petik 2. Taois Huang hampir muntah darah di tempat. Makam kerajaan Tao, yang berisi keterampilan Tao dan senjata ajaib kerajaan Tao. Namun bagi Xiao Chen, itu sama sekali tidak berarti. Jika ini tersebar, pasti lucu sekali. Namun, hanya Huang Laodao yang mengerti bahwa Xiao Chen mungkin tidak bercanda. Akan tetapi, bahkan jika Xiao Chen juga memiliki kekuatan seorang penguasa Dao, dia tidak seharusnya menutup mata terhadap makam Zhou Jun. Bahkan jika dia meremehkan keterampilan yang terkandung di makam Zhou Jun, setidaknya dia tidak akan meremehkan senjata ajaib yang setingkat dengan Dao Jun, bukan? Tiba-tiba, Taois Huang menggigil hebat.
Bagaimana jika Xiao Chen benar-benar tidak memandang rendah Dao Jun? Lalu seberapa kuat dia? Tuhan. Atau mungkin Kaisar Dewa? Astaga. Apakah ini lelucon? Mungkinkah Xiao Chen adalah makhluk setingkat ini? Pada saat ini, Huang Laodao merasa otaknya tidak cukup. Saat dia kebingungan, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata. Oh benar. Ngomong-ngomong. Apa hubungan kunjunganmu ke makam Zhou Jun dengan orang-orang ini? Kenapa mereka mengejarmu? Ini benar-benar tidak logis. Huang Laodao bereaksi, menamparkan kepalanya, dan mengeluarkan token perunggu kuno dari sakunya. Tuan Xiao, lihat ini. Xiao Chen melirik sekilas dan menemukan bahwa tanda perunggu kecil ini terbuat dari bahan yang sama dengan segel kekaisaran dinasti Qin. Benda ini sangat spiritual, ini adalah senjata ajaib. Namun, benda ini juga memiliki hubungan yang aneh, ini seharusnya sebuah kunci, kan? Hehehe, Tuan Xiao benar-benar berpengetahuan luas. Dia bahkan bisa mengenali sesuatu seperti ini. Benda ini disebut token kaisar, dan jumlahnya ada 7. Konon, jika kamu mengumpulkan ke-7 token kaisar, kamu bisa memasuki bagian terdalam makam Zhou Jun. Di sana, tersembunyi rahasia tentang kehidupan kekal. Hidup abadi. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Kehidupan abadi yang mana? Konon katanya itu adalah petunjuk untuk menjadi abadi. Bahkan, saat saya berlatih beberapa tahun lalu, saya pernah mendengar seorang guru senior berkata bahwa ada peta dewa yang tak tertandingi di tata surya kita. Peta dewa ini memiliki kemampuan untuk memungkinkan seniman bela diri menembus kehampaan dan berlatih untuk menjadi abadi. Selama kamu menemukan gambar ini, kamu bisa menjadi abadi. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi abadi, setidaknya itu bisa sangat meningkatkan kultivasimu dan mencapai kekuatan di atas ranah Dao Jun. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Situasi yang dijelaskan Huang Laodao sangat mirip dengan peta Hongmeng. Jika pihak lain memiliki petunjuk tentang peta Hongmeng, begitu keluar, itu akan menjadi masalah besar baginya. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, makhluk tingkat Master Agung, sangat hargai. Ini jelas bukan barang biasa. Jika orang-orang tahu tentang ini, aku takut seluruh alam semesta akan mengambil tindakan terhadapku. Orang itu tidak bersalah kecuali dia memiliki harta karun. Rahasia Hongmeng Tu jangan sampai bocor. Memikirkan hal ini, dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, karena ada hal ajaib seperti itu, aku akan menemanimu dalam perjalanan. Taois Huang sangat gembira. Terima kasih, Tuan Xiao. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Tidak ada waktu, biarkan aku bicara dengan istriku dulu. Setelah itu kita berangkat. Bagus. Xiao Chen pulang dan berbicara dengan istrinya. Dia kemudian menyiapkan formasi unik bagi Liu Yunxuan untuk melindunginya. Dia lalu membiarkannya berlatih di rumah. Dia membawa Xiao Zi dan mengikuti Taois Huang ke makam Zhou Jun. Pada saat ini, miliaran tahun cahaya jauhnya dari bumi, dalam kehampaan, hampir 500 kapal perang spiritual telah berkumpul selama beberapa hari. Di antara kapal Lingu ini, ada kapal Lingu berukuran 100.000 meter dan 200.000 meter, bahkan ada kapal Lingu besar berukuran 600.000 hingga 700.000 meter. Sekalipun Kekaisaran Qin mengumpulkan seluruh kekuatan nasionalnya, ia tidak akan memiliki kapal perang Lingu sebanyak ini. Kapal perang Lingu bagaikan sekawanan ikan, berdiri diam di kehampaan. Masing-masing dipenuhi bendera, tetapi benderanya berbeda-beda. Dari warna, tulisan tangan, hingga gaya, semuanya punya kelebihan sendiri, tetapi semuanya adalah karakter Yan di bumi. Ada Han, Tang, Song dan Yuan. Semua biksu di atas merupakan biksu yang sangat berkuasa. Di antara mereka ada banyak dewa tertinggi, raja dewa tertinggi, dan bahkan banyak master di tingkat kaisar dewa tertinggi. Akan tetapi, tidak peduli apapun tingkat kultivasi mereka atau apapun identitas mereka, saat ini, semua orang menatap lurus ke dalam kehampaan, tidak tahu harus berbuat apa. Di salah satu kapal Lingu, sosok berkerudung putih berdiri gagah di haluan, matanya menatap lurus ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, seorang pendeta dari alam Raja Dewa perlahan-lahan berjalan keluar dari belakangnya diikuti oleh seorang pelayan kecil. Nona Wan Xiao, masih ada waktu sebelum makam Zhou Jun dibuka. Anda tidak perlu tinggal di sini dan mengawasi dengan ketat. Apakah Anda ingin pergi ke kamar bersama saya untuk minum teh? Wan Xiao perlahan menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikanmu, Pangeran keempat, tetapi karena pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, tolong jangan lakukan itu. Ada kilatan keganasan di mata Pangeran keempat,
tetapi dia segera menyembunyikannya dengan sangat baik. Hahaha, Nona Wan Xiao benar. Akulah yang bersikap kasar. Pada saat ini, banyak sosok terbang dari cakrawala. Wan Xiao melirik ke arah kerumunan, dan pangeran keempat juga melirik mereka, lalu tertawa dan berkata, "Mereka hanya beberapa kultivator biasa. Mereka adalah sekelompok orang yang konyol dan bodoh. Mereka pikir mereka bisa memasuki makam Zhou Jun dan mendapatkan beberapa hal yang baik, tetapi sayangnya, mereka hanyalah sekelompok semut. Makam Zhou Jun sangat berbahaya, dengan monster bintang pemakan manusia di mana-mana, dan beberapa formasi kuno. Setelah kultivator biasa seperti mereka masuk, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati, dan mereka hanya akan menyediakan beberapa nutrisi untuk bunga, tanaman, dan pohon di makam Zhou Jun." Bersambung.